Brian Dallas tonight back in. Oh, and he got caught! And just like. Oh, and again! What power from the. I mean, like I said, it's last. Oh, a big overhand right again for the Russian. And he caught him again. Can you imagine? Petarung ini memiliki segalanya, power yang luar biasa. Serta ia juga memiliki seorang raja kickboxing yang kini merajai di kelas berat ringan Glory. Dan terbaru di tahun 2025 ini, raja kickboxing ini sudah bergabung dengan UFC. Jelas kehadirannya membuat sang raja di kelas berat ringan yakni Alex Pereira mulai waspada. Bukan tanpa alasan, karena Pereira pernah dikalahkan oleh petarung ini. Oh, nice right hand. Oh. And then a third time, Vaitov. 30 seconds left. Oh! Right hand. Fight. And new light heavyweight champion of the world, Artem Vaitov. Ya, perkenalkan, petarung ini bernama Artem Vakhitov, petarung dari Rusia yang kini menjadi ancaman UFC. Setelah melihat bagaimana aksinya di atas arena, bukan tidak mungkin Vakhitov akan menyapu bersih UFC. Mashada, great fighter, great. Artem Vakhitov lahir di Prokopias pada tanggal 4 April tahun 91. Sejak kecil, Vakhitov sudah dikenalkan dengan olahraga combat sport oleh ayahnya. Karate adalah bela diri pertama yang ia pelajari. Kala itu usianya masih 6 tahun. Tidak hanya karate, Vakhitov juga mulai mempelajari Muay Thai. Dan di Muay Thai lah bakatnya mulai terlihat. Terhitung sudah 4 kali ia menjuarai ajang Muay Thai tingkat Rusia. Muay Thai или поединок свободных. Сегодня состоялся финал всероссийского. Prestasinya yang gemilang itu hingga menjadikan Vakhitov sebagai petarung andalan Rusia dalam ajang Muay Thai internasional. Bahkan Vakhitov mampu menjuarai ajang Muay Thai tingkat dunia sebanyak 3 kali secara berturut-turut dari tahun 2010, 2011 hingga tahun 2012. His opponent tonight as an amateur was a 3-time Russian Muay Thai champion. Here comes Artem Vakhitov. Hingga akhirnya pada tahun 2013 Vakhitov dikontrak oleh ajang kickboxing paling bergengsi dan terbesar seluruh dunia. Dan inilah laga perdananya. Kala itu ia diperstatus pendatang baru, namun di laga keduanya ia langsung dipertemukan dengan kickboxer yang sudah menjuarai ajang kickboxing 5 kali. Ya, adalah Nenad Pagonis. Pada saat itu banyak yang meragukan Vakhitov karena lawannya adalah langganan juara. Vakhitov mampu berduel dengan sengit. Bahkan ia mampu mendominasi atas Pagonis. Ketika bahkan ia adalah seorang teman sparring sang legenda kickboxing Mirko Cro Cop. Di tahun 2015, lagi-lagi Vakhitov dipertemukan dengan petarung dari Brazil yang terkenal dengan pukulan tinju dan tendangannya. Ya, adalah Saulo Cavallari. Bakuzini entered the light heavyweight tournament at Glory 9 as he just got dropped by Cavallari. Sangat terlihat Vakhitov sedikit kewalahan dengan tendangan itu. Bahkan ia terlihat sedikit kesakitan. Ini adalah kekalahan pertamanya di ajang Glory. Kekalahan ini tak mengurangi semangat juangnya untuk terus maju menjadi petarung hebat, apalagi usianya masih 24 tahun. Terbukti setelah itu ia mampu mengalahkan dengan KO petarung dari Spanyol yakni Lorenzo Javier. Dari kemenangan inilah akhirnya Vakhitov kembali dipertemukan dengan orang yang pernah mengalahkan sebelumnya,
ia adalah Saulo Cavalari. Duel rematch ini merupakan perebutan sabuk juara Glory di kelas berat ringan. Banyak pengamat menilai bahwa laga ini adalah laga pembalasan bagi Fakitov. The camps from Cavalari really were what hurt him in that. Duel yang terjadi pada tahun 2015 ini berlangsung selama 5 ronde, yang akhirnya Fakitov yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Champion of the world! 8 bulan kemudian, Fakitov kembali naik arena dan ia melawan petarung gempal dari Kongo. Ya, dialah Zak Meokasa. The Glory light heavyweight top where Moikasa's going to Joseph Valsalini, Todd Grisham from strategies to slow down the power punching of Moikasa. Yang akhirnya ia dibuat terjatuh berkali-kali di ronde kedua. Round zone strikes. Tight defense there from Moikasa. Drop Moikasa. Vahitov switched to southpaw. Neutral. Yeah, it looked like he was hurt when he was throwing that shot. You can see he doesn't have his legs. And Vahitov is down and out. Schoolboy looks for you, Joe. Tahun 2017, lagi-lagi Fakitov diduelkan dengan Saul Cavalari. Duel trilogi ini sebagai bentuk pembuktian siapa yang paling hebat di antara keduanya. The world. Vahitov the champion in the white gloves. Terbukti Fakitov malah di laga ini tampil jauh lebih perkasa. For Brian Dallas tonight back in and he got caught. And just like that, he got. Lebih parahnya, ia mampu membuat petarung dari Brazil itu tak berdaya di ronde kedua. Oh, and again! What power from the Russian! And Vahitov backs Cavalari back up in the corner. He's landing punches at will. Cavalari, if he goes down. Berstatus pemegang tahta tertinggi di kelas berat ringan, membuat namanya kian disorot para monster di luaran sana. Dan benar saja, pada tahun 2021, Fakitov dipertemukan dengan sang raja di kelas menengah, yang dengan beraninya ia naik kelas menuju kelas Fakitov. Ia adalah Alex Poatan Pereira. Alex Poatan Pereira. Jelas pertemuan dua raja ini sangat dinantikan penggemar kickboxing seluruh dunia. Namun sangat disayangkan laga ini bertepatan dengan COVID-19 hingga laganya tanpa penonton. Nice head kick there from Vahitov. Meski tanpa penonton, namun duel-duel raja ini berlangsung sengit sejak ronde pertama dimulai. But you can't get too comfortable with Vahitov throwing bombs at you. Nice low kick. You might get the kicks, but you might eat the punches. Vahitov drops his right hand 1 inch. Those hooks are coming in. Like I said, meski sama-sama menyerang, namun keduanya tetap kokoh bertahan. This fight started out as almost even money, but it turned into Pereira. Effect is Pereira knocking everybody out. Another right hand lands for. Still will rock your brain a little bit. But Vahitov's fine. Setelah melihat beberapa ronde, sepertinya serangan Fakitov lebih banyak bersarang. Another good flurry there. Throw those in the last 2 rounds. Again, and that forced Vahitov. I mean, like I said, his last fight. Big overhand right again for the Russian. And he caught him again. Can you imagine if Fakitov yang diyakini menang, malah Alex Pereira yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan tipis saja. Split decision. And new Glory Light Heavyweight Champion of the World, Alex Poatan. Banyak yang kecewa dengan hasil itu. Glory yang tak ingin dicap sebagai sarang mafia, akhirnya 8 bulan kemudian keduanya kembali dipertemukan dalam laga rematch. Alex Poatan Pereira. Di laga ini, badan Pereira sedikit lebih berisi. Tak seperti laga sebelumnya, laga rematch ini jauh lebih brutal. Bahkan Pereira di ronde pertama mampu membuat Fakitov sedikit kewalahan. On this one he bowed. Yes. A little arrogant stare down. Vahitov's his head just enough. They're really hard to kind of good shot from Vahitov there.
Yeah, Pereira doesn't put those gloves up very often. Vahytov Pay just did Vahytov. And then a third time, Vahytov. Dan di ronde kelima inilah Vahytov berhasil menjatuhkan Pereira. 30 seconds left. Right hand. Fight. Dan benar saja, Vahytov lah yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. And new light heavyweight champion of the world. Laga ini merupakan laga terakhir Pereira di kickboxing. Karena setelah ini Pereira masuk UFC. Hingga saat ini Pereira menjadi raja di sana. Termasuk Vahytov, akhirnya ia juga mengejar Pereira ke UFC. Vahytov ingin membuktikan bahwa permasalahan dengan Pereira belum usai. Bagaimana pendapat kalian Sport Fighter? Apakah Vahytov nantinya mampu merampas tahta Pereira di UFC? Boleh Anda komen di bawah ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. One of the most highly anticipated